pengassemblian seal ringnya untuk produknya ya. Ini kalau seal ring dibuat seperti ini ada satu pasang bolak-balik udah dibuat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, senang bertemu teman-teman sekalian yang ada di sini. Pada kesempatan hari ini saya akan berbagi pengalaman tentang pembuatan seal ring dengan menggunakan teknik casting sentrifugal. Produknya seperti ini ya. Saya akan mulai dari awalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian yang pertama adalah seal-nya. Seal adalah mekanikal yang dapat bergerak, menjadi perantara dari stasioner yang sebagai alat untuk meredam gesekan supaya tidak cepat rusak ya. Dan ada juga o-ring di sini sudah saya tampilkan dan saya ambil kutipannya dari Wikipedia. Kemudian saya lanjut tentang centrifugal castingnya. Centrifugal casting adalah pengecoran sentrifugal dengan cara menuangkan logam cair ke dalam cetakan yang berputar, yang berakibat pengaruh gaya sentrifugal logam cair akan terdistribusi ke dinding rongga cetakan dan kemudian membeku. Itu seperti ini. Di sini ada cetakan. Ini cetakannya, ini produknya. Ini cetakan bawah, ini cetakan atas. Kalau digabung jadi satu, lah nanti ini akan menjadi sela di sini yang akan menjadikan seal ring ini. Kemudian lanjut ke keuntungan dengan sentrifugal dan kekurangannya. Keuntungan, saya tidak diperlukan produk berlaku dapat diproses dengan permukaan yang baik ya. Bagus, soalnya permukaan luarnya pasti akan bagus, yang di permukaan dalamnya profilnya agak kurang bagus karena tidak ada tumbuhannya. Toleransi benda kecil ya, ini ukurannya bisa untuk ukuran presisi. Benda kerja uniform itu bisa berbagai macam atau bentuk. Ini sama dengan yang kedua, ini berlaku dapat diproses. Kekurangannya, harga mesin ataupun alat-alatnya mahal, biaya maintenance-nya juga mahal, laju produksi rendah ya, karena di sini untuk produk jumlahnya itu sudah ditakar, jadinya untuk produksinya ya segitu-segitu aja, sudah bisa dirancang dari awal sampai akhir. Satu cetakan hanya digunakan untuk satu produk ya emang ini untuk satu cetakan ini, karena ini untuk produk seragam sangat cocok dan bagus. Kalau cetakannya beda-beda ya lebih baik menggunakan cetakan pasir gitu, customize untuk dimensi dan lain-lain. Di sini tidak bisa, ini hanya untuk satu cetakan ya, untuk cetakan itu aja. Gaya sentrifugal besar ya memang karena ini menggunakan gaya sentrifugal ya pastinya besar, karena sentrifugal itu ininya cetakannya ini diputar dengan kecepatan putar tertentu yang mengakibatkan cairan logam itu akan membentuk dan mengisi rongga-rongga yang ada di samping ini, sehingga terbentuk sesuai dengan benda kerja yang terbentuk dari cetakan tersebut. Misal ini cetakannya dari ini, bendanya ini, pasti cetakannya ya profilnya seperti ini. Dan pasti untuk cetakan ini ada, kalau di molding ada namanya sinking ataupun toleransi untuk
penyusutan materialnya, pasti ada perhitungannya masing-masing. Oke, langsung ke salah satunya. Ini saya ambil contoh seal ring. Alur proses seal ring yang pertama adalah cetakannya ini. Ini cetakan untuk satu benda seragam. Ini cetakan bawah, ini cetakan atas. Prinsip kerjanya adalah logam cair dimasukkan, kemudian ditutup, kemudian diputar dengan kecepatan dan settingan mesin tertentu sehingga akan menghasilkan seal ring ini. Ini ada namanya cetakan seal ring atas, top, bottom 1, 2. Oke. Kemudian dari sini jadi benda setengah jadi, setengah proses. Dari situ lanjut ke proses selanjutnya, atau kalau bahasa Jepangnya komitate. Nah, seal ring ini yang merah ini adalah yang akan dikerjakan karena ukuran luar ini, dimensi luar ini sudah jadi. Dimensi dalam juga ukurannya tidak terlalu berpengaruh untuk fungsionalisasi dari seal ring tersebut. Ini dari material mentah, ini dibuang kemudian jadi ini produk jadinya, dan ini sisanya. Dari produk jadi ini kemudian dirakit, ditambahkan o-ring tadi. O-ring materialnya adalah ini, sebentar. O-ring komponen berbentuk cincin sangat lunak, bahan alami, karet, sintetis atau plastik. O-ring digunakan sebagai static steel yang fungsinya sama dengan gasket. Gasket itu seperti pelindung kebocoran ya kalau untuk di mesin-mesin itu. Jadinya penghubung dari part satu ke part lainnya supaya tidak ada kebocoran, digunakanlah O-ring. Karena fungsinya seperti gasket di kendaraan motornya. Lanjut ke sini. Lah, dari produk ini dihasilkan. Di sini ada geometrinya ini. Sisi datar, menhaba, sisi taper. Kemudian ini ada sisi namanya di sini, ini sisi subaba atau ketebalan dinding. Ini yang akan berpengaruh ke tinggi total dari saat pengassemblyan seal ringnya untuk produknya ya. Ini kalau seal ring dibuat seperti ini ada satu pasang bolak-balik udah dibuat. Nggak kelihatan ya, ini ya, ini nanti akan bertemu nih, sisi di sini akan bertemu di sini. Di sini akan ada selonjoran pipa atau apapun itu yang akan saling terhubung dan bergerak. Ini fungsinya seperti gasket tadi, menghindari kebocoran. Ukuran yang penting adalah ini. Sebenarnya semua penting, tapi yang sangat penting itu yang di sini, karena disinilah yang akan meredam gesekan atau gaya putarnya. Dari sini pengerjaannya simpel, tetapi banyak poin-poin yang harus diperhatikan dari pengerjaan seal ring ini. Seperti dimensi ini, di sini tidak boleh ada cacat material seperti lubang, kemudian goresan yang bisa membuat cairan masuk ataupun membuat cacat material karena kizu, goresan-goresan lain seperti pasir dan lain-lain. Sudah, ini saya lanjutkan melihat salah satu vendor seal yang ada di website. Saya contohkan EKK, eagleindustry.co.ltd. Di sini sangat jelas macam-macam mechanical sealnya. Nah, di sini apa fungsi mechanical seal itu? Sealnya itu apa gitu. Di sini sangat
jelas banget ya. Ini jika tanpa menggunakan seal. Tanpa seal ini poros shaft, ini dinding lah. Ini sangat berputar ini. Kalau tanpa seal dia akan rembes ataupun bocor. Kalau ini menggunakan stuffing ya. Nah, di sini kan butuh preventif. Kalau menggunakan stuffing tadi ada yang bocor tapi membutuhkan gerakan aksis, kemudian membutuhkan pelumasan, dan yang paling efektif adalah menggunakan mechanical seal tersebut. Di sini dia tidak menggunakan aksis, aksisnya tidak menggunakan, jadinya dia bisa dipasang di sini nih, aksisnya di sini. Kemudian di sini dia tidak ada kebocorannya. Kemudian kita scroll ke bawah lagi. Ini salah satunya lagi di sini contohnya penggunaan di bidang perpipaan, pump strukturnya. Ini mechanical seal-nya. Nah, ini kan ada stationer set dan rotating set. Di sini ada gap ini ya. Gapnya ini yang akan menjadi seal ringnya. Ini yang berputar, ini yang tetap. Jadinya di sini fluid set ini, cairannya ini supaya tidak masuk ke sini, digunakanlah seal ring tadi. Di sini ada banyak, bisa di searching buat menambah ilmu teman-teman semuanya. Di sini ada banyak Eagle Brookman, Camel dan lain-lain. Di sini ada measuring, kita coba lihat measuringnya. Nah, ini shieldingnya ada thermal and structural analysis of mechanical surface material. Ini untuk pengecekan struktur analisisnya, kepadatan material shieldingnya dari suhu panas. Ini kemudiannya ya, di sini ini dicek ya, untuk yang ini dicek untuk balancingnya, kemudian kerataannya, semua ada spesifikasi. Sebelum dikirim ke customer itu ada spesifikasinya. Ini dicek semuanya. Ada kamera untuk mengecek geometrinya, silindikalnya, apakah dia oval atau tidak. Kemudian ada lasernya ini satu. Ini akan memunculkan settingan geometri yang ditampilkan dari laser, kemudian masuk ke input PC. Kemudian torsinya, ada torsinya ini berapa supaya bisa ini menahan sampai berapa. Jadinya berbeda dimensi akan membuat torsinya ini berbeda-beda juga ya. Pastinya ada spesifikasi tersendiri untuk pemilihannya. Jadi seperti misal kita pakai produk A dengan dimensi dan spesifikasi seperti yang tertera, untuk torsi berapa, pressure berapa, maksimal rotatednya berapa, pasti ada. Ini housing rumahan, ini pressure ke bawah, torsinya, load cell, ini piring, motor, digunakan semua ya. Kemudian tadi, terus kemudian ini surface texture mechanical seal. Nah, ini ada yang tadi saya omongkan, torsi dan legs relationship. Di sini udah ketahuan ya, semakin ini nih
torsi ke atas, torsinya semakin rendah, ini akan semakin rendah ini. Surface texture mechanical sealnya di sini. Mau diambil videonya, kita coba buka. Oh, ada YouTube-nya juga ya, wis mantap juga. Ini nih fungsinya lah. Nah, di sini tadi ini seal ringnya ini fungsinya lah, dia bergerak menghubungkan dua plate atau dua benda yang berbeda. Nah, ini supaya cairannya ini tidak masuk ke rongga lain, fungsinya di situ. Dibuat inovasi ya, ini relax step, reverse relax step. Kemudian ini pressure generation between sliding surface. Di sini di metadatanya diperlihatkan dari gaya gesek dan lain-lainnya. Kemudian ini lebih bagus lagi nih. Ini lebih. Nah, di sini ada banyak ya mechanical seal, itu tidak hanya satu aja buat pengerjaannya. Seperti contohnya di sini tadi kan penggunaannya itu banyak sekali. Yang mana sebentar ya. Nah, yang di ini nih produknya ini tadi nih. Di sini kan jenis-jenis mechanical seal banyak sekali. Dari oil gas, refinery, petrochemical, untuk chemical, steel untuk logam, water irrigation untuk pengairan, pulp dan paper untuk perpipaan dan cetak kertas, paper untuk makanan, farmasi, energi, otomotif, construction machinery, aerospace untuk penerbangan, housing equipment, marine untuk laut, semikonduktor, dan banyak sekali ya. Dari di sini teman-teman bisa kulik, semoga ilmunya tambah bermanfaat. Jadi program ini bisa kita gunakan menjadi apapun yang bisa support kalian teman-teman. Semoga dengan adanya software-software dan semakin banyak dari teman-teman sekalian berbagi, semoga menjadikan ilmu yang bermanfaat dan berkah. Cukup sekian dari saya, dari penjelasan seal ring dari proses awal sampai produknya dan pengertiannya. Kalaupun ada kurang dan salahnya, saya mohon maaf. Saya akhiri sampai di sini dulu dari saya, undur diri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.